yaitu tentang perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi Piaget sendiri menyatakan bahwa perkembangan kognitif ialah perkembangan kualitas struktur kognitif seseorang menggunakan aliran konstruktif, yang artinya membangun kemampuan kognitif seseorang itu dengan cara meningkatkan interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Menjelaskan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Kognitif adalah proses yang terjadi secara internal pada waktu manusia di dalam pusat susunan syaraf saat manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap dan sejalan dengan perkembangan fisik dan perkembangan syaraf-syaraf yang berada di dalam susunan syaraf pusat atau otak. Nah, proses perkembangan kognitif ini terjadi dalam beberapa proses, yaitu asimilasi, akomodatif, dan equilibrium. Asimilasi adalah proses kegiatan kognitif yang mencocokkan informasi yang diterima dengan informasi yang telah ada dalam struktur kognitif. Akomodasi adalah proses yang terjadi dalam menggunakan informasi yang telah ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Equilibrium dilakukan apabila informasi yang telah ada tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah, lalu dicari cara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya akan terjadi keseimbangan. Nah, ternyata sebelum terjadi proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium, proses formasi konsep telah terbentuk lebih dahulu. Formasi konsep adalah susunan konsep-konsep yang teratur sesuai dengan klasifikasi dan jenis-jenis konsep yang termasuk ke dalam klasifikasi konsep. Berikutnya, Piaget membagi fase-fase perkembangan kognitif ini ke dalam 4 fase penting. Yang pertama itu fase sensomotor. Fase ini berlangsung dari sejak lahir sampai dengan usia 2 tahun. Pada fase ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia di sekitarnya melalui pengalaman-pengalaman pada panca indera seperti melihat, mendengar, dan berbagai gerakan-gerakan yang dilakukannya. Pada fase sensomotor ini, Piaget juga membagi ke dalam 6 fase lagi. Yang pertama yaitu refleks sederhana, dari dia lahir sampai dengan usia 6 minggu. Kemudian yang kedua itu pengulangan reaksi tahap pertama, itu dari usia 6 minggu sampai dengan 4 bulan. Kemudian yang ketiga pengulangan reaksi tahap kedua, dari 4 sampai dengan 8 bulan. Kemudian yang keempat koordinasi, pengulangan reaksi itu dari 8 sampai dengan 12 bulan. Kemudian yang kelima pengulangan reaksi tahap ketiga dari 12 sampai dengan 18 bulan. Dan yang terakhir yaitu internalisasi skemata, itu dari usia 8 sampai dengan 24 bulan. Berikutnya adalah fase praoperasional. Fase ini berlangsung dari usia 2 sampai dengan 7 tahun. Pada akhir usia 2 tahun, dalam kehidupan anak terjadi peningkatan kualitas kognitif yang disebut dengan fase praoperasional. Fase ini adalah fase kedua dalam perkembangan kognitif anak. Ciri utama dari fase praoperasional yaitu anak berpikir simbolik dan anak itu berpikir intuitif, egosentris, serta suka mendengarkan dongeng. Dari fase praoperasional ini ada 2 fase dalam tahap perkembangan menuju usia 7 tahun tersebut. Yang pertama yaitu fase simbolik. Fase simbolik ini dari usia 2 sampai dengan 4 tahun. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh fase berpikir intuitif. Fase ini berlangsung dari 4 sampai dengan 7 tahun. Berikutnya fase yang ketiga ada fase operasi konkret. Fase ini berlangsung dari usia 7 sampai dengan 11 tahun. Fase operasi konkret merupakan fase ketiga dari tahap proses perkembangan kognitif anak. Pada fase ini terjadi proses perkembangan yang sangat penting dalam diri anak terhadap beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada strategian. Strategian merupakan kemampuan untuk menentukan urutan objek menurut ukuran, bentuk, dan karakteristiknya. Kemudian aspek yang kedua ada transitivity, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan-hubungan logis di antara elemen-elemen yang tersusun secara sistematis dan teratur. Kemudian aspek yang ketiga ada klasifikasi, yaitu kemampuan untuk menentukan suatu objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Kemudian aspek yang keempat ada decentering, terjadi apabila anak mampu memberikan perhatian lebih terhadap aspek-aspek yang diperhatikannya
dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian aspek yang kelima atau yang terakhir ada reversibility, yaitu kemampuan anak dalam melakukan kegiatan yang dimulai dari belakang atau tahap terakhir. Berikutnya fase yang keempat atau fase yang terakhir yaitu fase operasi formal. Fase ini berlangsung dari usia 11 tahun sampai dengan dewasa. Fase operasi formal merupakan fase keempat dari tahap proses perkembangan kognitif anak. Pada fase ini terjadi perubahan pola berpikir anak dari yang sebelumnya berpikir secara operasi konkret. Di dalam tahap ini terjadi perubahan pola berpikir ke arah operasi formal atau lebih ke arah pendewasaan. Penalaran moral menurut Kohberg. Menurut Kohberg, penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Pemikiran itu merupakan prinsip yang dipakai dalam menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Penalaran moral dipandang sebagai suatu struktur, bukan isi. Kohberg menyatakan bahwa proses perkembangan penalaran moral merupakan sebuah proses alih pikiran, yaitu proses perkembangan yang menuju ke arah struktur yang lebih komprehensif, lebih terdiferensiasi, dan lebih seimbang dibanding dengan struktur sebelumnya. Nah, tahap-tahap perkembangan penalaran moral dibagi menjadi 3 tingkat, yang terdiri dari prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. 3 tingkat ini kemudian dibagi menjadi 6 tahap. Pertama, tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk atau benar dan salah. Akan tetapi, hal ini ditafsirkan dari segi menghindari hukuman atau untuk mendapatkan hadiah. Tingkat ini biasanya terjadi pada anak usia 4-10 tahun. Nah, pada tingkat ini terdapat 2 tahap. Tahap pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Akibat-akibat fisik atau perbuatan menentukan baik buruknya tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindarkan hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Dinilai sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan moral yang melandasi dan yang didukung oleh hukuman dan otoritas. Nah, tahap kedua yaitu orientasi relativis instrumental. Nah, perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dipandang seperti hubungan di pasar. Terdapat elemen kewajaran tindakan yang bersifat resiprositas dan pembagian sama rata, tetapi ditafsirkan secara fisik dan pragmatis. Selanjutnya itu tingkat konvensional individu. Nah, pada tingkat ini seseorang menyadari dirinya sebagai seorang individu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Nah, pada tahap ini, individu cenderung menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan mengidentifikasikan dirinya terhadap kelompok sosialnya. Nah, pada tingkat ini, itu terjadi pada usia 10-13 tahun. Tingkat ini juga mempunyai 2 tahap. Tahap pertama yaitu orientasi kesepakatan antara pribadi. Perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh anak. Terdapat banyak konformitas terhadap gambaran stereotip mengenai apa itu perilaku mayoritas atau alamiah. Perilaku sering dinilai menurut niatnya. Nah, pada tahap kedua yaitu orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap ini, individu dapat melihat sistem sosial secara keseluruhan. Aturan dalam masyarakat merupakan dasar baik atau buruk. Melaksanakan kewajiban dan memperlihatkan penghargaan terhadap otoritas adalah hal yang penting. Nah, selanjutnya, tingkat pasca konvensional. Tingkat ini disebut juga moralitas yang berprinsip. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Baik dan buruk didefinisikan pada keadilan yang lebih besar, bukan pada aturan masyarakat yang tertulis atau kewenangan tokoh otoritas. Nah, tahap ini sudah dimulai sejak remaja awal sampai seterusnya. Pada tahap ini juga terdapat 2 tahap. Tahap pertama yaitu orientasi kontak sosial legalistis. Nah, pada umumnya tahap ini amat bernada semangat utilitarian.
Perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Hasilnya adalah penekanan pada sudut pandang legal, tetapi dengan penekanan pada kemungkinan untuk mengubah hukum berdasarkan pertimbangan rasional mengenai manfaat sosial. Nah, yang pada tahap kedua yaitu orientasi prinsip etika universal. Hak ditentukan oleh keputusan suara batin, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Nah, keenam tingkat penalaran moral yang dikemukakan oleh Kohlberg tersebut dibedakan satu dengan yang lainnya, bukan berdasarkan keputusan yang dibuat, tetapi berdasarkan alasan yang dipakai untuk mengambil keputusan. Berikut materi implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Teori perkembangan kognitif dari Piaget dan teori penalaran moral dari Kohlberg sejatinya ialah teori yang saling berkaitan dan berhubungan dengan implikasi teori tersebut terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam perkembangannya, teori Piaget pada peserta didik yaitu melakukan eksperimen terhadap objek-objek fisik. Sedangkan teori penalaran moral dari Kohlberg ialah dasar dari perilaku peserta didik yang ditelitinya. Ia mengikuti perkembangan moral dari seseorang yang berkaitan erat dengan penambahan usia yang termasuk di dalam teori Piaget. Adapun beberapa implikasi yang terdapat di dalam penyelenggaraan pendidikan dari kedua teori tersebut. Yang pertama yaitu ada peserta didik melakukan eksperimen terhadap objek-objek fisik dan fenomena alam. Kemudian implikasi kedua, menentukan strategi pembelajaran yang efektif pada setiap tingkatan kelas. Yang ketiga, mengeksplorasi kemampuan penalaran dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hal pemecahan masalah. Yang keempat, menjadikan pendidikan sebagai wahana peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya. Yang kelima, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klasifikasi nilai. Ada layanan bimbingan konseling atau BK. Adalah suatu bantuan yang diberikan seorang konselor kepada klien dalam upayanya untuk membantu menyelesaikan suatu masalah dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dalam menjalani proses bimbingan konseling ini, terdapat beberapa hal yang wajib ditekankan, seperti pengenalan, pemahaman, pengarahan, hingga penyelesaian diri, agar dalam prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Lalu terdapat bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling ini yang ada di dalam pendidikan, yaitu pertama yaitu layanan orientasi. Layanan ini biasanya diberikan kepada peserta didik dalam memahami situasi, lingkungan, fasilitas, peraturan, organisasi, kurikulum, serta peran bimbingan konseling dalam sekolah. Yang kedua, layanan informasi. Layanan ini diberikan kepada peserta didik dalam memahami sebuah informasi mengenai dirinya sendiri, sosial, bakat minat, dan tata tertib yang ada. Yang ketiga, layanan pembelajaran. Layanan ini berkenaan dengan berproses pembelajaran seperti penguasaan materi belajar, kompetensi yang sesuai dengan kemampuannya untuk mengembangkan si peserta didik. Lalu yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini diberikan untuk penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, ekstrakurikuler, dan bakat minat. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Layanan ini membantu peserta didik untuk memahami kompetensi yang berguna untuk kehidupan di sekolah, keluarga, dan juga di masyarakat. Konseling perorangan. Layanan ini diberikan oleh guru BK pada peserta didik secara individu atau perorangan untuk mengentaskan atau memperbaiki permasalahan pribadi secara individu si peserta didik. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan ini kepada sejumlah peserta didik untuk membahas dan menyelesaikan hal mengenai pemahaman bersama kehidupan sosial. Yang ke-8, layanan konsultan. Layanan ini diberikan konselor untuk membantu memberikan wawasan mengenai sekolah, menyelesaikan masalah dalam kondisi atau masalah si peserta didiknya. Lalu yang ke-9, layanan mediasi. Layanan ini diberikan untuk membantu perselisihan atau hubungan antar sama peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu layanan konseling kelompok. Layanan ini diberikan kepada individu dalam kelompok yang memiliki masalah di organisasi atau kelompok tertentu.